Shalom Jisir, selamat datang kembali di Kuliah Online Jisir Rayon 17 Lampung. Nah, perkenalkan, nama aku Janet Agatha. Dan apa kabarnya kalian semua? Aku percaya pasti kalian baik-baik aja kan? Karena tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong hidup kita semua. Nah, beberapa bulan terakhir ini kan kita di rumah aja. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kalian lupa untuk berdoa dan beribadah. Kita harus sama-sama membangun persekutuan dengan Tuhan. Hari ini akan dilayani oleh Kak Susan dengan tema momentum. Nah, pasti kalian penasaran banget kan? Tapi sebelum next videonya, mendingan kalian klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan upload video terbaru di YouTube channel GC ini. Kalian juga jangan lupa buat like, komen, dan share ke semua teman kalian supaya video ini dapat menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Nah, untuk minggu ini aku punya satu ayat hafalan yang bagus banget dan benar-benar sesuai dengan kondisi kita saat ini, yang diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-27 yang berbunyi, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati." Nah, bagus banget kan? Makanya aku harap teman-teman juga bisa apalin. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu sampai hari ini. Kami ada saat ini itu semua karena rencana Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin memuji dan menyembah Engkau, biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan dengan baik. Biar firman ini bisa menjadi buah dan rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman JC. Apa kabarnya semuanya? Dahsyat, luar biasa. Nah, ini kan malam minggu nih ya teman-teman. Iya nih. Biasanya kalau malam minggu itu kita biasanya ngapain nih kak? Nonton nih sama teman. Makan. Malam mingguan tuh ya. Iya, jalan lah pokoknya kan. Iya. Tapi teman-teman, sekarang ini lagi ada pandemi corona nih teman-teman. Jadi enaknya kita ngapain nih kak? Daripada kita diem-diem aja di rumah. Kayaknya enaknya ikut cool ya kak. Oh iya bener. Gimana? Kita memuji menyembah Tuhan ya teman-teman. Yuk, mari semuanya bangkit berdiri, beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Yuk kak, musik. Yuk, tepuk tanganmu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan.
Oke teman-teman, tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang kita mau sembah Tuhan. Yuk, kita siapin hati kita buat Tuhan. Kita tutup mata kita siapin hati kita. Terima kasih Tuhan, Jesus. Ayo teman-teman, yuk kita ucapin terima kasih kita sama Tuhan. Mungkin hari-hari kemarin kita lupa untuk bilang terima kasih sama Tuhan, untuk bersyukur sama Tuhan. Sekarang saatnya teman-teman, di Cool ini kita sembah Dia, kita bersyukur sama Dia. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, Yesus. Kita mau angkat satu pujian buat Tuhan. Yesus, katakan Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu. Di sini ku percayakan, ada bagi kami, ada bagiku. Kita ulang lagu ini dari awal. Katakan Bapa kami datang, Bapakku datang. Kami mau sembah Engkau Tuhan, menyembahmu. Di sini ku percayakan,
ajaib perkasa perbuatanmu. Lari lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidup kami Tuhan, di hidupku. Ayo saya undang teman-teman kita, angkat tangan kita mau sembah lagi Tuhan. Ayo teman-teman, buka hatimu saat ini. Tuhan sedang nungguin kamu. Sembari di hati kami Tuhan Yesus, di hati kami Bapa, ini hati kami. Kami buka Tuhan. Masuk dalam hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami tinggikan Yesus. Terima kasih. Ya tak Kau sungguh ajaib, Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah Yes, terbatas. Jesus, yes. Kau Allah yang punya kuasa, yang tidak pernah terbatas atas setiap hidup kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami khawatir, kalau hari-hari ini kami takut Tuhan, kalau hari-hari ini kami nggak tahu kami harus berharap sama siapa, kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mau angkat lagi pujian ini dari awal. Kita mau katakan semusim berlalu, Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
kamu rasakan bahwa tidak ada lagi pengharapan. Kalau hari-hari ini kamu khawatir akan segala sesuatu yang terjadi di luar sana. Kalau hari-hari ini kamu takut, kamu nggak tahu kamu harus berpegang sama siapa. Kamu merasa bahwa tidak ada lagi harapan, bahwa harapan itu hilang, nggak tahu di mana. Ingat satu hal teman-teman, ingat satu hal, bahwa kita punya Allah yang tidak pernah terbatas. Kita punya Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya. Percaya, setiap kebutuhanmu Dia cukupi. Setiap apa yang kamu perlukan Dia penuhi. Yuk, saat ini angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, yes Jesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas, katakan lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yes Jesus, kami bersyukur. Ayo teman-teman, sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari sembah Dia. Angkat tanganmu. Buka hatimu. Tuhan hadir teman-teman di setiap hati kita. Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah kami, Engkau udah masuk dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing Bapak. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ya Aba Bapak, kalau sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Bapak. Dari Kasensen Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus Kasensen dengan kuasa darah-Mu. Biar apa yang Dia ucapkan itu yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah benih yang ditabur Tuhan Yesus akan tertanam dalam setiap hati kami dan akan bertumbuh dan berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Kasensen, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang berbicara dalam hati kami. Terima kasih Abah.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, apa kabar teman-teman? Baik-baik saja di rumah? Ya, kita bersyukur ya kalau kita masih sehat sampai hari ini, kalau kita masih merasakan anugerah kebaikan Tuhan, masih bisa makan enak, masih bisa kumpul sama keluarga, itu anugerah. Nah, hari ini kakak mau sharing tentang momentum dan apa yang harus kita lakukan di rumah. Selama ini kita mungkin lakuin sesuatu yang hanya untuk menyenangkan diri aja. Nah, sebelum itu kita doa dulu ya, oke? Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Kami masih sehat, Papa Mama masih sehat, itu adalah anugerah dan kebaikan. Sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu, pimpin kami, urapi hamba-Mu menyampaikan, biar firman yang ditabur boleh menjadi rema di kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yes. Nah, anak-anak muda, hari ini kakak mau sharing tentang momentum, tentang waktunya Tuhan. Firman-Nya di mana? Di Pengkhotbah. Di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ingat, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, Tuhan memberikan waktu-waktu yang indah bagi kita. Kak, kok di masa COVID ini malah waktunya indah? Indah dari mana, Kak? Ini masa-masa yang sulit. Betul, ini masa-masa yang sulit. Tetapi Tuhan akan mengubahkan masa yang sulit jadi masa yang boleh menjadi kesempatan bagi kita. Yang pertama, kesempatan, momentum kita dekat sama Tuhan. Yang pertama, kita bisa dekat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, kita bisa dekat sama keluarga kita. Kalau kemarin-kemarin kita sibuk sama sekolah kita, nah ini waktunya kita dekat sama papa mama, sama adik-adik, sama Cece, sama Koko ya. Nah, saat ini adalah saat-saat yang penting. Momentum ini tidak boleh kita lewatkan. Nah, biasa kakak juga sibuk kerja. Nah, sekarang kakak bisa banyak waktu sama keluarga kakak, sama anak kakak. Nah, hari ini kakak mau kasih solusi apa yang harus kita lakukan di rumah, Kak, supaya nggak bosan. Yang pertama, yang harus kita lakukan di rumah simpel aja. Kalian bantuin orang tua kalian. Yang pertama, bantu orang tua. Ini penting banget. Kalau mau diberkati Tuhan, kalian harus menyenangkan orang tua. Kalau kalian menyenangkan orang tua, kalian menyenangkan Tuhan. Ingat, kalau kalian menyenangkan orang tuamu, berarti kamu menyenangkan Tuhan. Nah, yang pertama, hal-hal yang simpel yang harus kita lakukan. Papa mamanya masih kerja, yang harus kita lakukan, bantuin papa mama. Dengan apa caranya? Melakukan tugas-tugas di rumah. Apa aja, Kak? Banyak. Menyapu, ngepel, ya kan? Beresin ranjang, yang biasanya sekolah main kabur-kabur aja, apalagi kesiangan nggak pernah beresin ranjang sendiri sekarang. Terus apa lagi, Kak? Cuci piring. Yang cewek, yang cowok juga is okay. Kalau mamanya masak, bantuin mamanya masak, ya kan? Bahkan kakak pernah lihat ada anak GC statusnya di-upload sama mamanya, dan dia nggak malu. Kakak nggak kasih tahu namanya. Anak GC ini membantu mamanya ngapain? Kakak juga belum pernah lakukan ini. Dia ngulek cabe, teman-teman, ngulek cabe. Wah, dahsyat ya. Itu hal-hal sederhana. Yang punya mbak, jangan sebentar-bentar mbak. Nah, saat ini apa? Mbak, apa yang bisa saya bantu? Bantu cuci piring? Bantu cuci baju? Setrika? Nah, ini saatnya adalah momentum kalian untuk dekat sama orang tua, untuk bantuin orang tua. Kalau papanya habis pulang kerja, apa yang harus kalian lakukan? Ambilin minum, buatin teh manis, ambilin air segar di kulkas, buatin lemon juice kalau bisa. Atau yang simpel-simpel aja, pijetin papanya. Ya, ini adalah momentum kesempatan kita dekat sama keluarga. Ingat,
ada bonusnya kalau kalian senengin orang tua, ada bonusnya. Di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kakak ulang. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Bonusnya adalah saat kalian taat, saat kalian menyenangkan hati orang tuamu, saat kalian nurut, saat kalian kalau dimarahin, enggak, iya pak, saya salah. Itu ada bonusnya. Bonusnya adalah panjang umur dan bahagia. Wah, dahsyat. Udah panjang umur, berbahagia di bumi. Jadi, kalau yang mau panjang umur dan berbahagia di bumi, kalian harus taat dan membahagiakan orang tuamu. Ini penting sekali. Ingat, taat, maka kalian akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Nah, anak-anak muda, di rumah kalian bisa melakukan banyak sekali yang harus kalian lakukan. Kalian harus berkreativitas, kalian harus mempunyai semangat. Jangan di rumah tidur, makan, bangun, tidur lagi, makan, bangun, main game. Wah, tidur lagi, makan, bangun, main game. Itu terus ya aktivitas kalian lakukan. Terus apa lagi? Tambah lagi, nonton drama Korea dan lain-lain. Aduh. Nah, mulai sekarang saat kalian mendengarkan firman ini, mendengarkan momentum ini, kesempatan ini, ayo kita belajar mengatur waktu kita dengan baik selama di rumah ini. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang tadi kakak bicarakan tadi. Ayo bantu orang tuamu. Bantu papamu. Ayo senangkan orang tuamu. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Terus apa lagi kak? Nah, ini adalah saat-saat Tuhan memberkati anak-anak muda secara luar biasa. Kita harus berdoa buat Indonesia. Kita harus berdoa buat Lampung. Kita harus berdoa buat keluarga kita. Kita harus berdoa buat teman-teman kita. Ini adalah momentum. Ini adalah kesempatan. Inilah adalah di masa-masa sekarang. Di masa-masa yang sulit kakak percaya. Kita harus berdoa buat bangsa Indonesia. Kakak percaya melalui COVID ini mungkin banyak orang yang mencari Tuhan. Banyak orang yang mencari Tuhan dan berseru-seru dan menemukan Tuhan. Katakan amin. Nah, anak-anak muda, ini adalah kesempatan. Kesempatan. Yang pertama, kesempatan buat apa? Kesempatan untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Kesempatan untuk kita memenangkan teman-teman kita yang belum diselamatkan. Kak, saya aja nggak bener. Gimana saya selamatin teman-teman saya? It's okay. Kita bertobat terlebih dahulu. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita koreksi diri. Kakak pun jauh dari sempurna dan banyak kesalahan yang kakak buat. Tapi kakak belajar, berusaha untuk memperbaiki hari demi hari. Nah, anak-anak muda, ini adalah kesempatan. Nah, kakak mau kesaksian sebentar. Kakak diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Tuhan berkati kakak juga secara ekonomi meskipun di masa sukar, tetapi memang Tuhan kasih berkat sama kakak. Cukuplah buat keluarga kakak, buat makan, keluarga kakak semuanya cukup, puji Tuhan. Nah, kakak itu kemarin-kemarin banyak cari-cari masker. Kakak cari masker di toko-toko online, terus kakak beli. Belinya memang nggak banyak, kakak nyicil, beli 10 selusin, 2 lusin, 10, kakak nyicil. Nanti habis kakak beli, nanti kakak beli, kakak habis beli lagi. Untuk apa kak? Bukan buat kakak, tapi kakak buat bagi-bagiin. Kakak bagi-bagiin mereka yang nggak punya masker, kakak kasih. Terus kakak beli vitamin, kakak taruh di maskernya, kakak bagiin. Karena kakak pekerjaannya nggak bisa di rumah aja, tapi menuntut kakak untuk bekerja di luar. Tetapi kakak tetap jaga, pakai masker, bawa hand sanitizer, untuk kesehatan kakak, untuk kesehatan orang lain, untuk kesehatan keluarga kakak juga. Nah, jadi setiap ketemu orang yang nggak pakai masker, kebanyakan juga anak-anak, kakak kasih anak-anak, kakak kasih abang beca, kakak kasih pemulung. Puji Tuhan, kakak lakukan ini sampai sekarang. Kakak juga saat ini udah kehabisan maskernya, kakak mulai pesen lagi untuk menjadi berkat. Nah, kalau kalian
nggak harus keluar rumah untuk menjadi berkat. Kalian bisa berdoa buat Indonesia. Kalian bisa berdoa buat Kota Lampung. Kalian bisa berdoa buat papa mama kalian supaya ekonominya yang di masa-masa sulit ini Tuhan pulihkan. Kakak percaya ini adalah momentum, kesempatan. Yang pertama, kakak ulang, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, kalian mulai memperhatikan teman-teman kalian, mulai memberkati teman-teman kalian. Tanya kabarnya gimana, tanya gimana, apa yang harus saya bantu. Nah, hari-hari ini adalah kesempatan kita untuk menjangkau teman-teman kita. Katakan amin. Yang kedua, kita harus saling membangun dan saling menguatkan antar keluarga, antar teman. Amin. Antar teman-teman pelayanan, antar teman-teman sekolah, harus saling membangun. Kita harus saling berbagi. Berbagi yang nggak harus kayak kakak keluar rumah, bagi-bagi masker, bagi-bagi vitamin. Kalian bisa berbagi lewat apa? Lewat kata-kata positif. Lewat kata-kata firman Tuhan. Nah, itu penting sekali. Hari-hari ini orang butuh kata-kata pengharapan. Kemarin kakak update statusnya gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu firman Tuhan ya. Kakak update pakai videonya sederhana, nggak rohani-rohani banget. Ada 2 baby main sama anjing, terus babynya ketawa-ketawa. Wah, gitu doang sih. Terus kakak kasih tulisan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, terus banyak orang yang lihat, sekitar 100-an orang. Kakak percaya mereka juga terhibur. Terus mereka diingatin bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena saat-saat sekarang ini banyak orang-orang yang takut terkena virus corona. Kita mulai menyebarkan apa? Menyebarkan kata-kata positif. Kita mulai menyebarkan kata-kata inspirasi. Kita boleh menyebarkan firman Tuhan. Nah, pas waktu kakak kasih video itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ada tetangga kita agama seberang juga yang minta videonya. Kakak percaya bukan hanya dilihat videonya, dia juga lihat kata-kata firman itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ini adalah momentum, ini adalah kesempatan untuk kalian menjadi berkat dengan hal-hal yang sederhana. Yang pertama tadi apa? Saatnya kita menjangkau jiwa-jiwa. Ini adalah kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yang kedua, kita harus saling membangun keluarga dan teman-teman. Nah, yang ketiga, jangan habiskan waktumu hanya untuk main game dan nonton atau bersosial media. Oke? Sama-sama. Yang ketiga ini penting, jangan habiskan waktumu hanya untuk main game, nonton drama Korea boleh, asal jangan sampai berlebihan. Main game boleh, asal jangan sampai berlebihan. Intinya jangan habiskan waktu. Kita punya waktu 24 jam. Jangan sampai berjam-jam, 4 jam, 5 jam. Wah, asik banget ya kan? Kita main game, kita habiskan waktu kita. Nah, ayo gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ini adalah momentum. Nah, nanti kakak akan tutup dengan kesaksian. Kesaksian bernama Kak Joanna. Kak Joanna Halim di CK3. Jadi Kak Joanna ini kena COVID. Kalian tahu, pertama-tama dia awal kena COVID, dia kesaksian itu begitu berat, badannya sakit. Sampai-sampai dia nggak tahan lagi, apa yang harus, dia sempat putus pengharapan. Kakak singkat karena kesaksiannya panjang lebar banget. Terus dia dicek 1 kali negatif, 6 kali positif. Waduh, ini adalah awal-awal yang berat bagi dia. Terus apa yang dia lakukan? Akhirnya dia dirawat, dia masuk rumah sakit. Awal-awal begitu berat, kakak dengar dia berat sekali. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba dia diingetin. Dia setiap hari dia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nangis, berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, tiba-tiba Tuhan kasih dia kesegaran. Tuhan kasih dia kekuatan untuk bangkit. Terus teman-teman dia banyak yang support dia. Teman-teman dia yang banyak yang doain dia.
dia kesaksian, dia nggak pernah tulis instant story di IG. Terus dia mulai tulis instant story tentang dia mengalami COVID, bagaimana dia cara mengatasinya. Bahkan dia menulis ada perawat-perawat, suster-suster yang kena COVID. Waduh, itu kesian banget. Mereka udah melayani pasien yang kena COVID, terus dia harus terkena COVID juga. Aduh, itu begitu berat. Bahkan ada yang sampai puluhan hari. Kakak lupa berapa hari persisnya, 30 hari bahkan lebih di rumah sakit, sampai ada yang perawat terkena COVID itu putus pengharapan. Nah, Kak Joanna Halim ini, dia kesaksian awal-awalnya dia memang berat, tapi lama-lama dia mulai memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, terus dia merasakan sesuatu yang berbeda. Terus atmosfer rumah sakit berubah dari apa, Kak? Di rumah sakit itu, di salah satu rumah sakit swasta itu, hampir tiap hari bunyi ambulan bolak-balik. Apa artinya? Banyak pasien COVID yang terkena, banyak yang terkena COVID. Jadi kalau mereka dengar ambulan, wah, stres, keadaannya mencekam di rumah sakit. Tapi saat Kak Joanna ini melakukan pujian penyembahan, itu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu hadirat Tuhan yang melingkupi rumah sakit itu. Nah, ini mulai serunya. Kakak yang dengar seru banget. Ini kesaksian kakak mungkin nggak lengkap, nggak sempurna. Tapi kakak mau coba kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kalian. Nah, saat itu Kak Joanna itu ditanya suster. Kak Joanna itu mulai bangkit. Tadi awal-awalnya suster tanya, kok kamu awal-awal kamu hanya nangis, terus kamu bisa berdoa, bisa memuji dan menyembah Tuhan. Suster itu melihat perubahan. Terus suster itu bertanya, mau nggak sih kamu kasih motivasi sama teman saya? Teman saya ini udah dirawat, udah puluhan hari, udah 30 harian kalau nggak salah, atau 40 harian, kakak lupa. Tolong kasih motivasi buat teman saya. Teman saya ini udah putus pengharapan, dia nggak bisa menghubungi keluarganya dan segala macam. Terus apa yang dilakukan Kak Joanna ini? Bahkan suster ini cerita, perawat ini hanya membawa satu pasang pakaian. Terus Kak Joanna dikasih nomor teleponnya, sini aku mulai telepon. Akhirnya dia langsung telepon, dia ngobrol. Itu nggak kerasa sampai 3 jam Kak Joanna saksikan ini. Tapi apa yang terjadi? Dengan ini Kak Joanna mulai tulis di IG. Dia mulai dia tulis kisah tentang perawat ini, tidak punya baju. Maksudnya cuma ada baju hanya satu pasang, siapa yang tergerak boleh kirim. Tiba-tiba kakak nggak tahu persisnya berapa hari, itu ada orang yang tergerak, kirimin baju banyak katanya. Terus bajunya bagus-bagus lagi. Ada baju baru. Terus suster yang dirawat di rumah sakit ini, saat menerima baju yang begitu banyak, dia itu sampai terharu. Wah, dia sampai, ya ampun, selama ini saya nggak ada yang ngasih. Tetapi saat dia ngobrol sama Kak Joanna ini, dia terharu banget, tersentuh banget hatinya. Kakak percaya itu bukan suatu kebetulan, itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan hatinya kepada Kak Joanna untuk memberkati suster itu. Akhirnya suster itu mulai bangkit imannya. Akhirnya suster itu mulai bangkit pengharapannya. Luar biasa. Nah, ada lagi yang seru. Yang seru, kakak nggak bisa bayangin. Akhirnya dengan seperti itu, Kak Joanna melakukan pujian penyembahan. Terus dia mulai menggalang dana buat pasien-pasien COVID. Terus banyak teman-teman yang kirim. Terus dia mulai sharing, dok. Singkat cerita, temannya suruh cek rekeningnya. Kamu cek dong rekeningnya. Terus dia lihat rekeningnya, dia kaget. Hah? Banyak amat uang saya. Ternyata banyak orang yang kirim. Karena dia sharing tentang keadaan yang di rumah sakit. Banyak orang-orang yang
terkena COVID yang membutuhkan biaya, membutuhkan vitamin. Terus dia sharing sama dokternya, apa yang dibutuhkan? Kata dokternya, vitamin, beli vitamin. Akhirnya beli vitamin, 15 botol, 20 botol. Akhirnya pasien-pasien itu yang terkena COVID dibagi-bagiin semua vitamin pada mereka supaya cepat penyembuhannya. Terus apa lagi? Banyak yang kirim makanan. Banyak yang kirim makanan dari Kak Joanna terus di Instant Story itu. Nah, terus akhirnya bukan hanya makanan itu buat Kak Joanna aja. Biasanya memang buat Kak Joanna, tetapi banyak yang donatur tergerak memberi lebih sekarang. Akhirnya makanan itu bisa dibagi-bagi. Singkat cerita sampai-sampai di rumah sakit itu mereka banyak menerima berkat makanan. Akhirnya mereka saling tukar-tukaran makanan. Wah, jadi Kak Joanna masuk situ ada rencana Tuhan yang dahsyat. Sambil mumpung kakak ingat sampai dia bilang gini, Tuhan, sampai kapan saya di rumah sakit? Dia bilang gini, kalau Tuhan mau, terserah Tuhan saya di rumah sakit sampai kapan. Saya nggak peduli positif atau negatif. Yang penting saya bisa menjadi berkat di rumah sakit ini. Wah, luar biasa. Nah, kakak tadi bilang ada kesaksian yang seru juga. Kakak baru dengar di rumah sakit bisa dance. Dance apa kak? Dance Juma. Kalau nggak salah ya, kakak nggak tahu itu dance-nya, lupa kakak. Tapi intinya mereka bisa dance melalui aplikasi Zoom. Dokter juga nyaranin, yuk kita olahraga. Nah, akhirnya di rumah sakit itu mereka kesaksian, mereka olahraga, mereka dance. Terus bukan hanya 1 orang, 2 orang melalui aplikasi Zoom, mereka jadi olahraga. Terus apalagi? Dokter itu bahkan menyarankan, yuk kita buat ibadah. Wow, di rumah sakit dibuat ibadah. Jadi setiap hari apa gitu atau dibuat ibadah, hari Minggu dibuat ibadah. Jadi di rumah sakit itu seperti di gereja. Kalian tahu di masa-masa sekarang mimbar gedung gereja tidak laku. Tapi kalau kalian tahu di saat-saat sekarang adalah rumahmu adalah gerejamu. Rumahmu adalah tempat kalian memuji dan menyembah Tuhan. Sesungguhnya yang bait Allah sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Dimanapun kalian berada itu adalah bait Allah. Nah, akhirnya singkat cerita di rumah sakit itu ada sesuatu perubahan yang luar biasa. Karena Tuhan menggerakkan 1 orang yang namanya Kak Joanna untuk menjadi berkat di rumah sakit itu. Ada rencana, ada momentum, ada sesuatu yang tidak baik, Tuhan ubahkan menjadi baik. Sekali lagi, sesuatu yang tidak baik Tuhan bisa ubahkan menjadi baik. Segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Kakak percaya di masa-masa sulit ini, di masa-masa COVID ini kita berdoa ada sesuatu yang baik. Nanti setelah COVID ini ada sesuatu yang baik, ada penuaian yang besar. Ada berkat rohani dan jasmani dicurahkan buat teman-teman sekalian. Kakak terbatas di sini, kakak akan akhiri. Kakak mau kalian semangat. Kalian harus berenergi yang luar biasa. Selama di rumah banyak yang harus kalian lakukan. Buat sesuatu yang baru. Nah, terakhir kakak tutup dengan kesaksian apa yang kakak lakukan juga di rumah biar nggak bosan. Salah satunya kakak hobi pelihara ikan. Ikan apa itu? Ikan cupang. Kakak sebenarnya cuma hobi melihat ada yang bagus kakak beli. Nah, hari-hari ini kakak belajar di YouTube untuk ternak cupang. Supaya menghilangin kebosanan kakak, nggak apa-apa, itu suatu hal yang positif. Jadi kakak ternak cupang, apa yang kakak lakukan, kakak lihat di YouTube, kakak belajar akhirnya berhasil. Kakak bisa ternak cupang sampai dia bertelur dan menetas, ya. Dan sekarang, ya puji Tuhan, kakak sudah mulai menikmati cupang itu bertelur dan menetas, ya. Jadi apa hobi kalian yang belum disalurkan? Ayo
entah itu baca buku, desain, menggambar, atau hobi-hobi yang positif. Ya intinya ya jangan habisin orang tuamu ya. Jangan habiskan uang orang tuamu, maksud kakak seperti itu. Nah, balik lagi ke momentum. Ini benar-benar terakhir, kakak akan tutup. Yang pertama tadi, ini adalah kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ini adalah kesempatan untuk kalian menjadi berkat bagi keluargamu, bagi teman-temanmu. Yang kedua, ayo kita saling membangun melalui perkataan, melalui doa-doa kalian. Ayo kita saling membangun. Yang ketiga, jangan habiskan waktumu. Jangan habiskan waktumu buat hanya game dan nonton film atau bersosial media sampai berjam-jam. Oke? Pertama, ingat ini adalah kesempatan untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi kakak bahas, ini adalah kesempatan untuk kita dekat sama orang tua. Tuhan memberkati, kakak percaya di masa-masa sulit ini adalah momentum di masa sulit Tuhan akan ubahkan sesuatu yang tidak enak menjadi enak, sesuatu yang berat. Kakak percaya saat orang-orang berseru pada Tuhan, mereka menemukan Tuhan dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan baik bagi setiap kami. Tuhan sayang sama keluarga kami. Tuhan sayang sama papa mama kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami, buat papa mama. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, berkati keluarga kami berlimpah-limpah dengan kesehatan dan perkenanan Tuhan. Kami berdoa berkati Indonesia. Kami berdoa buat Lampung, berkati Lampung ya Tuhan. Shalom Indonesia dan Shalom Lampung. Terima kasih Tuhan, berkati firman yang telah disampaikan hamba-Mu. Biar firman ini menjadi rema di kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Semangat. Shalom. God bless. Shalom GCers, aku pengen kasih tahu bahwa besok hari Minggu, tanggal 17 Mei, GC akan mengadakan ibadah online lagi yang akan dilayani oleh Kak Iman dengan tema #dirumah-aja. Anak Tuhan bisa apa? Nah, seru banget kan? Pasti kalian penasaran. So stay tune terus hanya di live Instagram GC @GC_LPG jam 4 sore. Buat kalian yang follow, aku saranin kalian mendingan follow deh, karena banyak banget konten-konten menarik yang bisa menemani kalian selama kuarantin di rumah aja. So, jangan sampai lupa buat ikutan ibadah besok ya. God bless you.